Eh, Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Hartawan Felix Tamba, tim saya 133211022. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pembahasan remedial UTS Prostat saya. Jadi untuk soal pertama, pengertian skala ordinal yang paling tepat adalah, jadi yang saya pilih jawabannya itu adalah skala rasio adalah skala yang memiliki nol mutlak dan semua operasi aritmatika berlaku. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini soalnya itu adalah berikut ini adalah data dari nilai prostat, yaitu adalah 8, 7, 10, 7, 7, 8, 6, 8, 6, 7, 10, 8, 8, 10, 10, 8, 6, 8, 6, 5. Lalu yang kita suruh dicari adalah tentukan rataan data tersebut. Lalu buatlah tabel frekuensi. Lalu dari tabel frekuensi tersebut tentukan median data berkelompok. Jadi jawabannya adalah ini. Jadi untuk bagian A itu pertama kita mencari rataan. Jadi pertama kita susun dulu semua nilai yang ada berurut. Lalu setelah disusun maka ditambahkan. Setelah ditambahkan kita bagi dengan jumlah dari data yang ada. Seperti sini itu ada 20 data, maka di sini saya membuat eh, kita tambahkan dulu 100, totalnya itu adalah 155, kita bagi dengan jumlah datanya yaitu adalah 20, maka hasilnya itu adalah 7,75. Lalu kedua itu adalah mencari frekuensi. Jadi di sini tuh kita urut-urutkan dulu data-data apa aja yang ada, lalu kita tentukan jumlahnya. Lalu setelah itu dapatlah kita bahwa jumlah 5 itu adalah 1, jumlah 6-nya ada 3, jumlah 7-nya ada 4, lalu jumlah 8-nya ada 8, jumlah 10-nya ada 4. Lalu kita cari frekuensinya. Di sini dapat jadinya 5 itu adalah frekuensinya itu adalah 1, 6 frekuensinya itu adalah 4, 7 frekuensinya itu adalah 8, 8 frekuensinya itu adalah 16, lalu 10 juga frekuensinya itu adalah 16. Lalu kemudian setelah kita dapat tadi C-nya itu kita disuruh untuk mencari dari tabel frekuensi, tentukan median data yang berkelompok. Maka cara mencarinya itu adalah kita cari dulu mediannya itu adalah rumusnya itu adalah TB T N per 2 tambah F dikali dengan K. Lalu per FM yang itu artinya F median. Jadi dapat dia turun menjadi 7,95, yaitu yang tadi baru ditambah dengan 10 tambah 8 per 8. Maka dapatlah hasilnya itu maka dapatlah menjadi 7,95 ditambah dengan 0,25. Maka dapatlah hasilnya itu bagian C-nya itu adalah 8,2. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini soalnya itu adalah nilai IPK mahasiswa ITDEL menyebar normal dengan standar deviasi 0,40. ITDEL ingin mengetahui rata-rata IPK mahasiswa dengan mengambil sampel sebanyak 64 mahasiswa. Dari sampel tersebut, diperoleh data IPK-nya adalah 3. Tentukan batas bawah selang kepercayaan 9,95% rata-rata IPK mahasiswa ITDEL. Jadi cara mencarinya itu adalah X ditambah T dikali dengan alpha per 2 dikalikan dengan S per akar N lebih besar dari eh, mu lebih besar lagi dari X tambah alpha per 2 dikalikan dengan S per akar N. Maka dapatlah dia menjadi T tambah 3 tambah T dikali eh, dikali dengan 0,05 per 2 dikali dengan 0,40 per 0,40 per akar 64 lebih besar mu lebih besar 3 tambah T dikali dengan 0,05 per 2 dikali dengan 0,40 per akar dari 64. Lalu lalu turun lagi menjadi 3 dikurang T ditambah 0,025 kali 0,40 per 8 lebih besar mu lebih besar 3 tambah
T 0,02563 0,40 per 8. Lalu turun lagi menjadi 0 kurang 1 0 kurang 1,99984 kali 0,40 per 8 lebih besar mu lebih besar 3 tambah 1,99984 dikali 0,40 per 8. Lalu turun lagi menjadi 3 dikurang 1,99984 dikali 0,05 lebih besar mu lebih besar 3 tambah 1,99984 dikali 0,05. Lalu turun lagi menjadi hasilnya itu adalah 2,9 lebih besar mu lebih besar 3,099. Maka dapatlah kita bahwa estimasi bahwanya itu adalah 2,9. Baru kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Di sini soalnya itu adalah tentukan bond melakukan trading sebanyak 6 kali. Berdasarkan pengamatan selama ini, peluang harga saham naik adalah 0,1. Tentukan peluang harga saham naik sebanyak 3 kali selama arbit trading. Maka caranya itu adalah P dalam kurung X, N, P sama dengan buka kurung N X tutup kurung PX N kurang X. Maka turun lagi menjadi 663 dikali dengan 0,1 pangkat 3 dikali 0,9 pangkat 6 kurang 3. Maka sama dengan 6 per 3 0 dikali 0,1 pangkat 3 dikali 0,93 pangkat 3. Maka turun menjadi 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 per 3 dikali 2 dikali 1 kali 3. Maka turun menjadi dikali lagi ke 0,001 dikali dengan 0,729 sama dengan 20 dikali 0,001 dikali 0,729. Maka hasilnya itu adalah 0,007. Baru kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Sebuah password terdiri dari kombinasi angka 0 sampai 9. Banyak password yang terdiri dari angka 6 dan angka tersebut tidak berulang-ulang adalah, maka kita cari itu adalah PRN sama dengan 10 tanda seru buka kurung 10 dikurang 6 tanda seru sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 per 4. Maka kita kalikan dapatlah hasilnya itu adalah 15 151.200. Lanjut kita ke soal berikutnya, yaitu adalah statistika adalah, maka jawaban yang saya peroleh itu adalah ilmu yang mempelajari tentang metode pengumpulan analis dan penarikan kesimpulan berdasarkan data. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu nilai IPK mahasiswa ITDL menyebar normal dengan rata-rata 2,75 dan rataan deviasi 0,40. Tentukan peluang IPK seseorang mahasiswa ITDL antara 3,01 sampai 3,099. Maka jawabannya itu, cara mencarinya itu adalah, kita cari dulu pertama Z1 sama dengan X1 dikurang mu per Q pangkat 2. Maka sama dengan 3,01 dikurang 2,75 per 0,40 pangkat 2. Sama dengan 0,26 per 0,40 pangkat 2. Sama dengan
0,65, maka dapat hasilnya itu yang Z1 itu adalah 0,742. Lalu kita lanjut lagi, eh, kita cari lagi Z-nya, yaitu X2 dikurang mu. Maka sama dengan 3,99 dikurang dengan 2,75 per 0,40. Maka sama dengan 1,24 per 0,40. Maka dapat hasilnya itu 3,1. Disederhanakan lagi menjadi 0,9987. Maka kita dapat hasilnya itu ada, kita kurangkan Z1 dengan Z2-nya, 0,9987 dikurang dengan 0,7422, maka dapatlah hasilnya menjadi 0,2565. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu adalah peluang orang dioperasi setelah terdeteksi sakit ginjal adalah 0,45. Peluang orang sakit ginjal adalah 0,20. Peluang seorang sakit ginjal dan dioperasi adalah, maka kita cari P buka kurung A dan B sama dengan P gabung A dikali dengan PA, maka per PB. Maka PAB-nya itu adalah menjadi 0,45, maka sama dengan PBA-nya itu adalah dikali dengan PA-nya per 0,20. Maka 0,45 dikali 0,20 sama dengan PBA dikali dengan PA, lalu turun lagi menjadi 0,09 sama dengan P dikali BA dikali PA, maka sama dengan P gabung B gabung P buka kurung B gabung A menjadi 0,09. Kita lanjut ke soal nomor 9, yaitu Dupte memesan 5 laptop, namun diantaranya rusak. 2 diantaranya rusak. Bila mahasiswa meminjam 3 laptop dari Dupte, tentukan peluang mahasiswa mendapatkan sebuah laptop yang rusak. Jadi cara mencarinya itu adalah kita cari dulu X, N, X dan K-nya maka sama dengan K, KX buka kurung lagi, atasnya itu N dikurang K, bawahnya itu dikurang N dikurang X, per N besar dan N kecil. Lalu sama dengan 3 buka kurung 3 dan 1, lalu 5 dikurang 2, lalu 2 dikurang 1 per 5 dan 5. Maka sama dengan C31 dikali dengan C31 per C53. Maka sama dengan 3 per 1, 3 per 12 dikali dengan 3 per 12 per 5 per 2 dan 3. Maka sama dengan 3 dikali, maka kita sederhanakan, yaitu menjadi 3 per 1 dikali dengan 3 per 1 lagi, per 5 dikali 5 dikali 4 dikali 3 per 2 dikali 1 dikali 3. Maka dapat hasilnya itu menjadi 9 per 10 atau 0,9. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bond melakukan trading sebanyak 12 kali dalam seminggu. Satu minggu yang dimaksud adalah 6 hari kerja, yaitu Senin sampai Rabu. Jika keuntungan setiap harga saham naik $1, berapakah keuntungan yang didapat dari rata-rata keuntungan arbis selama 2 hari trading? Maka cara mencarinya itu adalah kita cari mu-nya. Maka sudah tentukan N-nya itu sama dengan 12, keuntungannya itu per hari itu adalah $1, P-nya itu adalah 2 per 6. Maka yang ditanya itu adalah mu-nya, maka karena udah dapat 12 dikali dengan 2 per 6, 12 itu kita sederhanakan menjadi 2, lalu 6 itu kita mencoret menjadi 1. Maka 2 dikali 2 menjadi 4. Maka total keuntungan yang dapat selama 2 hari itu adalah $4. Sekian presentasi saya mengenai remedial UTS prostat. Jika ada salah penyebutan atau salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.